Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Dwi Melisa. Di sini saya dan rekan-rekan sekelompok saya akan menjelaskan materi mengenai konsep ibadah dalam Islam. Rekan-rekan saya itu terdiri dari Fahri Mufti Aziz, Fitri Wahyuni, dan Rahmi Aprilia Gunawan. Berikut penjelasan mengenai materi konsep ibadah dalam Islam. Konsep ibadah dalam Islam. Ibadah menurut bahasa berasal dari kata Arab yaitu abada ya'budu abdan, yang berarti menyembah dan mengabdi. Beribadah adalah perilaku tunduk melaksanakan perintah Tuhan dengan kesadaran hati dan pikiran. Ayat ibadah pertama kali adalah ayat kelima surah Al-Fatihah, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah. Na'budu diambil dari kata ibadat yang artinya kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Karena keyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konsep ibadah dalam Islam. Jadi, menurut para ulama fikih, ibadah itu merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah digolongkan menjadi 5. Yang pertama itu adalah ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, contohnya zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, contohnya membantu atau menolong orang lain. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang ditentukan bentuknya, contohnya sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Yang keempat, ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, contohnya puasa dan ihram. Dan yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya memaafkan kesalahan orang lain dan membebaskan hutang seseorang. Lalu dalam bentuk pelaksanaannya, ibadah digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah ibadah jasmaniah dan rohaniyah, contohnya sholat dan puasa. Yang kedua adalah ibadah rohaniyah dan maliyah, contohnya zakat. Dan yang ketiga itu adalah ibadah jasmaniah, rohaniyah, dan maliyah, contohnya adalah naik haji. Secara umum konsep ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah madah dan ghairu madah, atau sering disebut muamalah. Ibadah madah adalah ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam. Dalam kata lain, ibadah madah adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Ibadah madah sifatnya abadi. Sedangkan ibadah ghairu madah atau umum atau muamalah merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan secara dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini dilakukan antara sesama manusia atau hubungan horizontal. Ibadah ini bersifat pada perbuatan yang disandarkan pada niat atau untuk ibadah dilakukan meskipun secara berupa syariat. Secara ibadah ini bersifat duniawi dan bernilai sosial secara bermanfaat bagi orang banyak. Contohnya ibadah madah adalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ghairu madah contohnya silaturahmi, menjenguk orang sakit, sedekah, mencari ilmu, bekerja, membangun masjid, tolong menolong. Saya akan sedikit melanjutkan penjelasan yang sudah rekan saya sampaikan sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan apa saja syarat konsep ibadah dalam Islam. Yang pertama itu ada disertai niat baik dan benar sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dilakukan dengan baik dan tekun. Dan yang ketiga, dilakukan dengan mengikuti ketentuan dasar ajaran Allah dan Rasul. Selanjutnya ada prinsip ibadah dalam Islam, yaitu adalah menjunjung tinggi ibadah serta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tunduk mengikuti ittiba kepada syarat Islam, dan ada juga keseimbangan jasmani dan roh. Yang terakhir ada kemudahan dan peniadaan beban.
Dan yang terakhir yang akan saya sampaikan dalam ibadah Islam ialah hubungan antar akidah, ibadah, dan akhlak. Di antaranya adalah akidah sebagai bentuk keyakinan terhadap kebenaran. Selanjutnya ada ibadah sebagai realisasi dan implementasi keyakinan hamba. Dan yang terakhir ada akhlak, adalah buah dari akidat dan ibadah seorang hamba. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi penjelasan konsep ibadah dalam Islam. Bila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.